Dan pemirsa, kita juga telah bergabung bersama Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Cyber Security Ibu Nuning Kertopati dan juga Komjen Purnawirawan Polri Bapak Ito Sumardi. Selamat pagi Ibu Nuning dan juga Bapak Ito. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Bapak Ito. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Mbak. Baik. Selamat pagi Ibu Nuning. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu bergabung bersama kami di Breaking News. Saya akan ke Ibu Nuning terlebih dahulu. Ibu Nuning, baru saja Kadif Propam nonaktif ini tiba di Bareskrim Polri. Ada beberapa hal yang disampaikan, salah satunya adalah permohonan maaf kepada institusi Polri dan juga pihak keluarga dari Brigadir J. Bagaimana Anda melihat pernyataan ini, Ibu? Ya, saya melihatnya begini Mbak. Ini sudah terjadi dan sudah mencoreng institusi Polri. Tidak sekedar maaf, ini harus ada kejujuran dari dirinya agar tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini terjadi di dalam Polri. Bayangkara semua termasuk Pak Ito itu pasti marah melihat hal ini. Jadi menurut saya itu harus ada ketulusan dan ada keterbukaan informasi publik. Kalau tidak, maka akan ada investigasi maupun asumsi liar yang masih akan bermunculan. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, pasal yang kemarin di Baradae itu kan pasal 338, Jo 55 dan 56 KUHP, ya itu melihat pasal yang disangka itu akan ada tersangka lainnya. Oleh karenanya saya sangat berharap bahwa Kapolri bukan hanya menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo ini, tetapi juga semua yang terlibat itu harus ada bersih-bersih internal, ya. Jangan ada perpecahan di dalam tubuh Polri. Semua harus satu, mengangkat kebenaran, dan saya yakin seluruh mantan Kapolri itu pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan ini. Baik, Pak Ito, bagaimana Anda melihat pernyataan maaf dari pihak Kadif Propam nonaktif? Salah satunya tadi ada yang sempat disampaikan bahwa memohon maaf kepada pihak keluarga terlepas dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum. Saya melihat ini kan permasalahan ini sudah menjadi masalah nasional ya, bahkan menjadi masalah internasional. Karena saya monitor juga di beberapa laman ataupun dari akun itu banyak yang mengikuti ya perkembangan kasus Duren 3 ini. Tentunya di sini kan yang terlibat ya di sini adalah termasuk Pak Irjen FS ya, sudah pasti dengan apa yang menjadikan gaduh ya, kegaduhan ini tentunya satu hal yang wajar kalau beliau meminta maaf, apalagi orang yang terdekat ya, tentunya Brigadir J ini kan orang yang sangat terdekat, karena saya juga pernah jadi ajudan dulu Mbak ya, 1,5 tahun ajudan Wakapolri, jadi saya merasakan betapa kita sudah dekat dengan keluarga. Tiba-tiba ada kejadian ini, lepas dari apakah nanti kejadian ini atau penyidikan yang sekarang sedang dilakukan ini akan terlibat kepada yang bersangkutan atau tidak, tentunya satu kewajaran lah sebagai orang yang di Indonesia ini, di dunia timur itu meminta maaf ya, karena kepada masyarakat, karena kan ini sekarang saat ini menjadi sesuatu isu nasional yang mengkritik masyarakat dan banyaknya isu-isu liar. Tapi tetap di sini tentunya kita perlu mengedepankan azas praduga tak bersalah, karena setiap orang yang masih dalam statusnya sebagai tersangka itu patut kita berikan juga perlindungan, yaitu azas praduga tak bersalah. Nah, terkait dengan yang dikenakan kepada Brigadir, memang banyak pertanyaan masyarakat, kenapa baru sekarang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga dari kami ya, tentunya kami para purnawirawan Polri yang memang sudah menggeluti ya dunia reserse, kemudian saya juga sudah lebih dari 40 tahun ya, jadi saya juga melihat ada sesuatu yang mungkin saat ini Mabes Polri sedang berupaya untuk meluruskan sehingga nanti kasusnya ini betul-betul bisa ditangani secara objektif, profesional, kemudian transparan dan juga akuntabel ya. Jadi sekarang sudah mulai satu-satu diurai. Nah, kenapa baru sekarang Pak Verdi Sambo diperiksa
Saya kira mungkin ini satu proses dalam sistem penyidikan yang harus mengumpulkan bukti-bukti dulu. Kemudian kalau sudah bukti-bukti itu mengarah kepada seseorang untuk dimintakan keterangan sebagai saksi, keterangan nanti mungkin sebagai tersangka, nah ini harus berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan baik melalui kedokteran forensik, digital forensik, ya kemudian balistik. Nah ini tidak mungkin orang yang akan dikenakan sangkaan ini juga nanti akan bisa terlepas ya. Tapi kan kita harus hati-hati dan juga jangan sampai ada kelemahan ya dalam pembuktian sehingga nanti akan konsekuensinya kepada Polri juga, karena kan ada sistem hukum yang mengatur apabila memang kita tidak bisa membuktikan secara akurat. Demikian, Mbak. Pak Ito, ada 42 saksi yang sudah diperiksa sejauh ini dan hari ini baru Bapak Irjen Sambo, namun istrinya belum bisa diperiksa. Apakah tahapan dalam pemeriksaan saksi-saksi ini sudah sesuai jalur, Pak? Pengalaman saya, Mbak, ya, dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap orang diperiksa itu yang pertama ditanya adalah apakah saudara dalam keadaan sehat. Orang itu dalam keadaan tidak sehat, maka tidak boleh. Secara perjustisia itu adalah tidak diperbolehkan, Mbak. Itu sudah batal ya demi hukum nas. Jadi sekarang di sini kan tentunya orang itu sehat atau tidak sehat itu akan ditentukan oleh tim dokter yang akan menentukan. Orang bisa saja menghindar mengatakan tidak sehat. Nah, kalau dari 42 orang yang sudah diperiksa kan pasti yang diperiksa ujungnya. Nah, ujungnya ini yang sekarang mungkin yang menurut pendapat saya adalah yang akan dimintakan keterangan adalah Pak Ferdi Sambo, karena ini kan di rumah beliau, kemudian melibatkan keluarga beliau dan pembantu-pembantu beliau. Saya kira harus diperiksa dulu orang sekelilingnya, kemudian sekarang akan dilihat kaitannya satu demi satu. Dan pemeriksaan saksi ini kan nanti akan di cross check ya, Mbak ya. Di cross check, jadi tidak hanya mendasarkan kepada seorang saja. Nanti dari hasil keterangan saksi-saksi lain akan bisa dibuat rangkaian dan bisa dibuktikan apakah kita memberikan keterangan itu dengan sebenar-benarnya ataukah kita memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, itu kan dicek. Nah, sehingga nanti hasil BAP ini akan dimasukkan ke dalam berkas dan menjadi berkas yang akan diajukan pengadilan sebagai alat bukti di pengadilan. Demikian, Pak. Baik, Bu Nuning, bagaimana Anda melihat tahapan pemeriksaan saksi ini hingga hari ini Bapak Irjen Ferdi Sambo datang tapi istrinya belum bisa diperiksa? Iya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ito bahwa kalau tidak sehat batal demi hukum. Tetapi hal ini kan tentu kita harus mendengar dari tim dokternya. Kalau dia hanya mengaku tidak sehat, ya pura-pura, kan itu akan ketahuan ya. Kalau menurut saya ini seharusnya Ibu Putri hadir. Karena memang beliau adalah saksi kunci untuk semakin memperjelas. Jadi tidak harus lebih lama lagi hal ini segera terkuak. Dan kalau menurut pandangan saya sebaiknya tidak usah lagi ada yang ditutupi demi institusi Polri yang kita cintai. Jadi kalau kita lihat ya memang digital forensik ya, digital komunikasi untuk pemeriksaannya itu lama, lalu membuat ini penyidikannya itu lama, ya itu kita juga harus pahami. Tetapi dalam hal ini karena ini sudah menjadi berita internasional bahkan, itu harus mengembalikan nama baik Polri, institusi Polri, harus ada keikhlasan dan kerelaan hadir di dalam persidangan ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita tahan sejenak sebelum melanjutkan perbincangan kita. Kita simak kembali pernyataan maaf dari Irjen Ferdi Sambo yang sudah tiba di gedung Bareskrim Polri berikut ini. Ya, hari ini ya saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi
di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian. Ya, dalam pernyataan maafnya, Irjen Verdi Sambo juga meminta doa kepada masyarakat untuk istri dan anaknya yang sedang dalam masa trauma. Kita akan kembali berbincang terkait hal ini dengan Ibu Nuning dan juga Pak Ito. Saya ke Ibu Nuning. Bu Nuning, terkait dengan istri Verdi Sambo yang saat ini belum bisa diperiksa karena mengalami masa trauma. Apakah dalam proses hukum ini ada tenggang waktu sampai akhirnya memang sudah sampai batas dan dari istri ini harus memberikan keterangan? Ya, tentunya sebagai saksi kunci, menurut pandangan saya itu harus ada batas waktu, begitu. Jadi tidak bisa berlarut-larut mengatakan bahwa dalam keadaan trauma. Ini kita juga harus bertanya kepada tim kedokteran yang memeriksa beliau. Jadi jangan sampai hanya mengaku lalu kemudian dibebaskan ya. Saya sebagai perempuan juga, tetapi saya ingin keadilan ini ada. Jadi oleh karenanya menurut saya harus ada batas waktu sampai kapan ibu ini tidak hadir di dalam proses persidangan. Setuju harus ada batas waktu dalam pemeriksaan istri dari Irjen Sambo? Bapak Ito, apakah Anda setuju bahwa perlu ada batas waktu untuk pemeriksaan dari istri Irjen Sambo? Jadi dalam pemeriksaan yang lazim ya Mbak ya, ini sesuai dengan undang-undang, tentunya ada namanya obstruction of justice ya. Jadi ini pun juga tentunya harus kita melihat sekarang apa yang terjadi ini kan awal mulanya daripada kasus ya, tanda kutip tembak-menembak ini kan adanya laporan terjadinya pelecehan. Nah tentunya ini kan adalah penyebab utama di mana ini harus segera dilakukan pendalaman ya, pendalaman apakah betul memang terjadi pelecehan ataukah tidak. Nah keterangan saksi kunci di sini adalah ibu Putri ya, karena kan yang pelakunya sudah meninggal dunia. Jadi betul yang dikatakan Bu Nuning, ini tidak bisa kasus ini kemudian berlarut-larut karena di dalam teknik pemeriksaan itu kita bisa lakukan di mana saja. Sepanjang hasilnya itu adalah pro justisia. Itu yang digunakan dalam berkas ya. Jadi pro justisia itu untuk kepentingan pengadilan. Dan di sini kan adalah pihak yang paling berkepentingan adalah Ibu Putri kan. Dengan adanya laporan dugaan adanya pelecehan, maka kemudian terjadi tembak-menembak. Ini adalah saksi kunci beliau. Nah, tapi kan kita juga tidak bisa, saya sependapat dengan Bu Nuning, proses ini kan berjalan terus ya, bergulir terus, yang kemudian menimbulkan asumsi ataupun persepsi di masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Verdi Sambo bahwa beliau mengharapkan supaya masalah ini cepat selesai. Kunci daripada permasalahan ini cepat selesai adalah keterangan daripada Ibu Putri. Jadi saya kira mungkin saya yakin bahwa tim sus itu akan segera melakukan pemeriksaan kepada beliau, mengambil keterangan di bawah sumpah atau pro justisia, dan bisa saja dilakukan di rumah atau di mana saja
bekerja di rumah sakit pun bisa. Itu adalah titik dalam pemeriksaan seseorang yang terkait atau terlibat dalam satu kasus pidana. Saya kira demikian, Mbak. Baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa selagi dari istri Irjen Sambo ini belum bisa diperiksa, maka ini akan terus memakan waktu yang lama dan asumsi ini belum bisa diredam ya, spekulasi-spekulasi ini. Ya, jadi sementara ini belum bisa dilakukan, tentunya ini tim khusus tidak diam. Mereka mengumpulkan bukti-bukti lain ya, bukti-bukti lain kemudian dirangkai nanti karena ada namanya change of evidence ya, atau rantai dari bukti itu ada di dalam teori. Nah, ini semuanya nanti akan dikaitkan dengan apakah peristiwa itu betul terjadi atau tidak. Karena ada dua peristiwa ya. Ada tiga peristiwa bahkan. Yang pertama adalah dugaan pelecehan, yang kedua tembak-menembak, yang ketiga adalah dugaan pembunuhan ya. Nah, jadi saya kira mungkin ini tidak semudah kalau ada hanya satu kasus saja, Mbak ya. Karena ini ada peristiwa yang dalam satu rangkaian. Di sini saya sependapat sekali dengan Nuning bahwa memang sesegera mungkin, karena saksi kuncinya itu adalah Ibu Putri, maka Ibu Putri bisa dimintakan keterangan meskipun didampingi oleh seorang psikiater atau psikolog, itu boleh saja, dan didampingi oleh pengacara. Tapi ini saksi kunci ini harus segera dilakukan, kalau tidak ini akan menghambat daripada penyelesaian kasus ini. Demikian, Mbak. Baik. Jadi jika memang dalam kondisi belum fit 100% seperti yang Pak Ito katakan, bisa didampingi ya oleh psikiater dan juga psikolog. Nah, selain pemeriksaan hari ini Bapak dan Ibu, semalam juga Baradae ini ditetapkan sebagai tersangka. Saya ke Bu Nuning terlebih dahulu untuk penetapan tersangka ini, apakah menurut Anda sudah sesuai jalur, karena ini hampir sebulan ya kasus ini bergulir? Ya, tentu kan nanti kita akan bisa lihat. Kita kembalikan saja dulu kepada tim yang dibentuk oleh Polri. Juga di situ ada Komnas HAM ya, juga ada Kompolnas. Tentunya penetapan ini kan sudah juga dilihat oleh tim ya. Nanti akan berkembang seperti tadi saya sampaikan itu pasal 338 kan yang dikenakan, junto 55 dan 56 KUHP itu menurut saya akan ada tersangka lain ya. Saya tidak bisa katakan itu siapa, tetapi mungkin hal ini akan ditetapkan sesegera mungkin. Oleh karenanya saksi kunci yaitu Ibu Putri harus segera dilakukan proses interview seperti tadi yang Pak Ito sampaikan, boleh didampingi oleh psikiater ya, oleh tim dokter, dimanapun bisa asal pro justisia. Jadi dalam hal ini penetapan Baradae adalah embrio ya, yang akan berkembang kepada yang lain-lain tentunya. Karena kan di situ tentu dari analisa-analisa yang sifatnya itu amatiran saja bisa dilihat bahwa itu tidak satu orang pelakunya. Pak Ito, apakah Anda juga melihat ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini? Yang pertama saya jawab dulu untuk Baradae. Penetapan Baradae itu bisa sangat kuat setelah dilakukan uji balistik. Ya, karena uji balistik ini kan mengecek peluru itu berasal dari senjata siapa dan senjata itu dipegang oleh siapa. Jadi bukan hanya berdasarkan pengakuan saksi-saksi ataupun pengakuan daripada yang tersangka ya. Kemudian karena ini dalam suasana, di dalam situasi rumah itu ada orang-orang lain. Ya, tentunya harus dikembangkan. Tadi kan sudah dikenakan 55 dan 56. Kalau 55 dan 56 berarti ada aktor utamanya. Siapa pelaku utamanya? Saya kira biarkanlah proses ini berjalan, kita dengan sabar menunggu, dan saya yakin nanti penyidik juga akan bisa merangkai dari keterangan saksi, keterangan tersangka, apakah yang bersangkutan adalah sebagai tersangka utama ataukah yang bersangkutan adalah membantu atau turut terlibat ya, tadi pasal yuntonya 5556. Jadi saya kira mungkin kita juga tidak bisa berpendapat saat ini, kita menunggu saja daripada hasil pengembangan kasus yang lainnya, karena juga nanti kan sekarang sedang didalami masalah digital voice ya, yaitu dari HP-HP yang dikumpulkan. Nanti dari pembicaraan mereka, baik merupakan WhatsApp ataupun ada pembicaraan suara, itu nanti akan bisa dinilai kira-kira sejauh mana keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Saya kira demikian, Pak. Baik, untuk dua perwira Polri
Polri lainnya yang dinonaktifkan juga, menurut Anda apakah juga harus dilakukan pemeriksaan pada jangka waktu dekat? Saya kira sudah dilakukan ya. Saya dengar bahwa seluruh yang diduga ya ada di dalam lokasi apa TKP tersebut, kemudian yang melakukan otopsi, kemudian juga yang memberikan pernyataan, itu semuanya sudah dimintakan keterangan. Berdasarkan keterangan itu kemudian Bapak Kapolri memberikan semacam satu sanksi bahwa mereka sementara dinonaktifkan ya. Dan tentunya ini juga kenapa harus dinonaktifkan, karena agar kita bisa jangan sampai ada hambatan di dalam pemeriksaan ataupun ada intervensi. Contohnya Pak Hendra kan beliau itu Karopaminal ya, di sana tuh sangat penting ya fungsi Pompaminal itu. Jadi nanti kalau misalnya ada pemeriksaan seseorang yang meriksa ini kan, kalau ibaratnya Propam ini kan polisinya polisi. Nah pada saat kita periksa kan ada semacam hambatan psikologis. Nah ini yang oleh Bapak Kapolri kemudian diputuskan mereka sementara dinonaktifkan. Nah sehingga kita bisa bebas untuk meminta keterangan daripada pihak-pihak yang ada di sana yang terkait dengan pengolahan TKP dan lain sebagainya. Demikian Mbak. Baik, saya ke Bu Nuning. Bu Nuning, baru saja Menteri Mahfud MD beberapa hari yang lalu juga sih mengatakan Pak di media bahwa ini bukan kasus kriminal biasa. Ada kriminal luar biasa dan mungkin banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam kasus ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Sebenarnya begini Mbak, kalau ini terjadi pada masyarakat sipil mungkin 5 hari aja seperti yang kejadian TNI merencanakan menembak istrinya saja kan polisi 4 hari bisa dapat gitu. Ini kan ya makanya saya tadi juga menyampaikan jangan sampai ada adu kepentingan, ada potensi konflik ya. Kalau ini dikatakan tidak biasa, saya kurang begitu setuju ya. Karena ini sebenarnya masalah pembunuhan ya, masalah pembunuhan biasa. Makanya juga saya pernah menyampaikan bahwa kurang setuju apabila TNI dalam hal ini dilibatkan untuk melakukan uji forensik. Kan sudah dilakukan oleh dari UI, dari RSCM itu ya, itu cukup sebenarnya sudah bisa terlihat jelas gitu meninggalnya seperti apa. Apabila di situ ada kejujuran, keterbukaan, saya rasa itu bisa cepat. Apa yang menurut Anda menjadi ganjalan terberat dalam Polri untuk mengusut kasus ini? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan? Ya, tadi seperti yang Pak Ito sampaikan ya, mungkin ada hambatan psikologis ya, mantan atasan atau di situ juga ada gradasi kepangkatan begitu ya. Nah, itu saya rasa memang sudah tepat untuk dinonaktifkan semuanya agar lebih cepat lagi. Nah, kalau soal kenapa lama ya, memang seperti digital forensik, digital komunikasi itu kan penyelidikannya itu kan agak memakan waktu lah, apalagi ada otopsi ulang yang diminta, itu juga tidak mudah ya, tentu memakan waktu. Jadi kalau soal waktu ini banyaklah variabel pengukurnya, bukan karena hanya ada konflik kepentingan dan lain sebagainya yang tadi disebutkan begitu, tetapi juga hal-hal demikian juga harus menjadi satu pertimbangannya. Baik, kita akan kembali berbincang terkait dengan pemeriksaan Irjen Sambo dan juga penetapan Baradae sebagai tersangka usai jeda berikut pemirsa. Jangan beranjak, tetaplah di Breaking News.